Guys, hari ini jam 14.10, jam 2:10, aku baru bisa bikin video tentang PK ya, pengetahuan kuantitatif untuk persiapan SNBT di judul himpunan dan operasi bilangan. Oke. Menurutku bab ini tuh cukup butuh ketelitian ya, tapi kalau dari segi hitungan nggak yang terlalu rumit sih ya, cuman harus teliti aja. Oke, sudah siap ya semuanya. Kalian boleh sambil rebahan ya, boleh juga sambil makan atau apapun ya, yang penting jangan ngantuk ya, karena ini bakal lumayan lama sih, ada 10 soal yang mau dibahas. Oke, kita mulai langsung ya, jangan lupa berdoa. Ya, nomor 1, tabel berikut menyajikan operasi perkalian ya dan juga pengurangan. Ini tabelnya ya. Lalu kita langsung ke operasi penjumlahan. Didefinisikan dengan A ditambah B sama dengan 2 kali A dikurang B. Untuk semua AB itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3 ya, ini sesuai dengan yang di tabel ya, 0, 1, 0, 1, 2, 3 ya, ini juga 0, 1, 2, 3. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, kita lihat di sini bahwa si P-nya itu adalah 0 ditambah 2 atau 3 dikurang 3, dan Q nilainya itu 2. Nah, kita harus kerja dulu si P-nya ini ya, untuk kita bisa buktikan terhadap Q apakah benar 2 atau nanti lebih kecil dari 2 atau lebih besar dari 2 kayak gitu. Oke, kita lihat di sini berarti 0 plus 2 terlebih dahulu. 0 plus 2. Artinya ini sebagai A, ini sebagai B. Ya. Ingat, ini adalah bentuk rumus yang diberikan oleh soal. Oke, kita lihat rumusnya, berarti 2 bintang atau 2 kali ini ya. 0 dikurang 2 gitu. Nah, tentunya kita bisa hitung ini lewat tabel 2 bintang 0 dikurang 2. Ada ya tabel pengurangan yang ini. Nah, 0 terhadap 2 ya guys. Berarti jawabannya 1 gitu ya. 0 terhadap 2 itu berarti 1. Kalian boleh juga melihatnya 0-nya yang sebelah sini, 2-nya sebelah sini. Jadi sama aja ya guys. Gitu. Kemudian habis itu ini kalian tinggal kalikan ya, 2 bintang 1. Berarti 2 bintang 1 tuh yang mana? Ini 2, ini 1. Berarti hasilnya yang ini ya, 1. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat 3 kurang 3. Nah, yang 3 dikurang 3 itu berarti kan langsung ada di tabel ya, 3 terhadap 3. Mana hasilnya 1 juga. Di 3 kurang 3 hasilnya 1 juga. Gitu. Maka di sini kita bisa menuliskan bahwa angkanya ini atau hasil yang kita dapat ini ternyata apa dari 2? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Ya, maka dapat kita simpulkan bahwa P lebih kecil dari Q. Gitu. Kuantitas P lebih kecil dari Q. Yang B ya anak-anak. Oke. Cukup mudah kan sebenarnya, cuman ya harus teliti aja, dan kan kita harus berpacu dengan waktu ya kan. Jadi kalau ini harus banyak dilatih sih. Oke.
Lanjut ya ke soal yang nomor 2. Informasi berikut untuk soal nomor 2 sampai 4. Perhatikan algoritma yang disajikan pada diagram berikut. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa P ya, ini ada P, kemudian dari P kita bisa nyari Y, gimana Y sama dengan P plus 5. Nah, kalau hasil Y itu tadi ganjil, maka kita gunakan rumus Y sebelah kiri. Kalau Y-nya itu genap, berarti atau yang enggak ganjil gitu ya, berarti kita ambil yang di sebelah kanan. Oke, kalau sudah nanti Z-nya didapat dan selesai gitu ya. Kalau ini nanti W-nya didapat. Setelah W-nya didapat, baru Z-nya bisa dihitung gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat di soalnya. Mungkin kalau lihat soal tuh agak-agak pusing gak sih guys? Ya kan? Aku taruh di sini aja ya soalnya ya. Nah, kita lihat di sini keterangannya bahwa FPBW, Y ini FPBW, Y itu kan si Z ya. Si Z itu adalah FPBW, Y. Itu menyatakan faktor persekutuan terbesar ya, FPB. Yang zaman kita sekolah di SD ya, teman-teman. Ya, FPB ini nilainya FPB yang dimaksud adalah FPB dari W dan Y gitu. Kemudian untuk bilangan bulat positif K dan M dengan K kurang dari 10 dan memenuhi kedua pernyataan berikut. Jadi dia di sini dikasih tahu beberapa dua macam pernyataan ya guys. Ini kalian bisa hitung masing-masing gitu, dihitung satu-satu. Oke. Dan untuk nilai K ini adalah bilangan bulat positif. Jadi K-nya itu bilangan bulat positif ya, yaitu kurang dari 10. Oke. Kita lihat di sini untuk nilai M, masih ingat nggak bilangan bulat itu apa anak-anak? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang diawali dari negatif, 0 lalu positif ya, tapi tidak pecahan dan tidak desimal gitu ya. Jadi bukan pecahan dan bukan desimal. Jadi betul-betul misalnya min 5, min 12 kayak gitu. Jadi bukan pecahan ataupun desimal. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini yang kita kerja terlebih dahulu adalah si P. Kita input P-nya. Ya, P sama dengan 5, Z sama dengan 20. Oke, kita kerja lewat bagan yang ini ya. Berarti kita bisa kerja Y sama dengan P plus 5. Berarti 5 plus 5, maka nilainya 10. Berarti dia adalah genap. Nah, kalau genap berarti kita gunakan yang area kanan ya, karena dia bukan ganjil. Kita bisa nulis bahwa Z sama dengan 2P plus 3Y per M gitu. Nah, Z-nya kan ada ya, 20 sama dengan 2 dikali P ditambah 3 dikali Y. Y-nya ada ya, ini Y-nya yaitu 10. Ini si Y-nya ya, 10 per M. Oh ya, P-nya juga ada ya guys, P-nya itu 5 ini tadi. Oke, berarti nanti 20 sama dengan 10 ditambah 30 per M. Oke, berarti 20 sama dengan 40 per M. Maka M sama dengan, ingat kalau ini mau pindah ke sini gitu ya, maka 20-nya akan ini mereka akan berganti tempat ya, 40 per 20. Jadi menggantikan posisinya yaitu 2. Jadi nilai M adalah 2. Oke, gitu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai K ya. Kita lihat di sini lewat input P yang sama dengan 2 menghasilkan Z sama dengan 7.
Jadi jika P sama dengan 2, Z nya sama dengan 7. Oke, gimana kita ngerjainnya? Sama ya, kita kerja lewat bagan, bahwa Y sama dengan P plus 5, berarti 2 plus 5, maka Y adalah 7. Maka ini ganjil ya guys. Kalau ganjil berarti kita ambil yang mana? Betul, ambil yang sebelah kiri, yaitu W ya. W sama dengan, kita kasih tanda ya, W sama dengan P dikali Y ditambah K, gitu ya guys. Nah, kita lihat di sini bahwa P-nya itu kan ada, yaitu 2, Y-nya kan ada 7 ya, tapi K-nya tuh nggak ada guys. Nah, W-nya pun nggak ada gitu. Maka bagaimana cara kita ngerjain kalau ada dua variabel yang nggak dikasih tahu? Ya, kita harus ngerjain langkah berikutnya. Artinya kita nggak bisa langsung ngerjain ini ya, karena ada dua orang yang nggak dikasih tahu. Oke, jadi kita harus mau nggak mau kerja lewat cara lain, yaitu yang lain dulu. Kita lihat, kita ke bawah ya, lihat di bawahnya bagannya itu, dimana Z sama dengan FPB W, Y. Oke, kita tulis sebelah sini, Z sama dengan FPB nya W, Y, gitu ya. Nah, Z nya kan ada tuh berapa? 7 ya. Ini FPB dari W nya ini berapa? Ini tadi W nya ini adalah 14 ditambah K ya guys, 14 ditambah K, koma Y nya itu 7 gitu. Nah, berarti 7 sama dengan FPB dari berapa ya kira-kira? 14 tambah K. Nah, K nya ini berapa ya anak-anak? Oke, kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat, ingat ya, FPB itu apa sih? Faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor persekutuan terbesar itu cara kerjanya adalah kita harus nyari, ambil yang terkecil, ambil apa ya namanya? Ambil angka terkecilnya gitu. Oke guys. Nah, di sini kira-kira 14 ditambah berapa ya? Dan ini bilangan keduanya 7 ya guys. Berarti ini 14 tambah berapa ya supaya FPB-nya itu 7 gitu loh. Nah, berarti caranya kan kita bisa apa ya? Coba ini ya dengan cara ditambah 7. Ya, minimal tuh harus kalian tambah 7 ya guys. Karena mau nggak mau nggak boleh kita itu tambah 2. Kenapa kak? Karena kalau tambah 2 kan nanti jadi 16. 16 itu kan nggak ada kaitannya dengan 7. Maksudku 16 itu kalau bagi 2 kan 8. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh dengan angka 7. Nanti nggak ketemu gitu guys. Oleh karenanya ketika ada soal seperti ini, kalian tuh tambahkannya dengan angka ininya, angka FPB nya yaitu 7 ya, angka hasilnya. Ya biasanya sih kayak gitu ya. Tapi balik lagi sih, kalian harus memperhatikan juga 14 nya ini sih. Jadi angka sebelumnya itu harus diperhatikan juga. Pokoknya kalian harus berpikir yang mereka itu hasil pengalinya itu ada angka 7 nya aja gitu. Jadi 14 tambah berapa ya? 14 tambah 7 gitu ya. Karena kalau 14 tambah 7 itu kan berapa? 21 ya. 21 ini sama aja kayak 7 kali 3 ya kan? Betul ya. Jadi 21 sama aja kayak 7 kali 3. Ini 21. Jadi sama halnya dengan 7 kali 3. Kemudian bilangan keduanya 7. Maka kita bisa memastikan bahwa FPB-nya itu 7 gitu ya guys. Jadi ingat, FPB itu adalah ambil angka yang terkecil yang sama, maksudnya ya, yang sama yang ada di kedua komponen. Yang ada di kedua komponen. Ini yang ada di kedua komponen kan angka 7. Ya, ini 7 pangkat 1, ini juga 7 pangkat 1. Nah, kebetulan ya, mereka ini pangkatnya sama. Maksudku sama-sama 7 gitu loh.
maka mau nggak mau FPB nya ya 7 itu sendiri. Tapi kalau misalnya ini 7 pangkat 2, ini 7 pangkat 1, maka yang diambil tuh 7 pangkat 1-nya, yaitu yang dimaksud dengan angka terkecil ya guys. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa lihat di video FPB lagi ya, misalnya lupa gitu ya, kan udah lama banget tuh SD, sedangkan kalian udah SMA ya kan, bisa jadi dong lupa ya kan. Oke, lanjut balik lagi. Ini ya di kedua komponen. Oke, berarti kita bisa pastikan bahwa nilai K-nya itu 7 ya, nilai K-nya itu yang ini 7. Oke, jadi K-nya itu 7 guys. Ya, yang D. Oke. Satu lagi nomor 4 ya, jika diberikan input P sama dengan 1, maka Z-nya berapa? Ya, kalau P-nya 1 berarti Z-nya berapa anak-anak? Nomor berapa sekarang ya? Nomor 4. Aku tulis di sini ya. Jadi, kalau ada P-nya 1 nih. P-nya 1, ya kan? Berarti Z-nya tuh berapa? Z-nya kita hitung lewat tabel lagi anak-anak. Jadi kalau P-nya 1, Y sama dengan P plus 5. Oke, kita kasih masuk 1 plus 5, berarti Y sama dengan 6. Nah, 6 kan genap ya, genap berarti kita ambil yang di area kanan, dimana Z sama dengan 2P ditambah 3Y per M gitu ya. Berarti 2 dikali P nya berapa? 1 ditambah 3 kali Y nya 6 ya, ini Y nya, ini P nya, terus dibagi M. Nah, M nya itu nyambung dengan soal yang sebelumnya ya guys. Nah, jadi M nya itu 2 gitu, artinya hasilnya 2 ditambah 18 per 2 berarti 20 per 2 yaitu 10 gitu ya. Jadi jawabannya yang D gitu. Jadi kalian bisa lebih berlatih lagi ya guys. Supaya apa? Supaya kalian terburu waktunya, karena SNBT itu kalau kita betul-betul harus berpacu dengan waktu, ya kan? Gitu. Nah, ini nomor 5. Kalau kalian lelah, kalian bisa sambil ini ya guys ya, sambil minum, ya kan? Karena kadang tuh kalau kita belajar tuh memang harus dipaksa sih. Kadang tuh ngerasa capek banget tapi mau nggak mau gitu ya kan. Karena aku juga dulu gitu guys. Tenang, kita sama kok, hanya aku lebih duluan aja kejadiannya gitu. Oke, jadi kita harus semangat memperjuangkan PTN favorit. Oke, nomor 5 ya. Operasi bintang dan titik didefinisikan sebagai berikut. A bintang B itu sekian ya definisinya. C titik D itu kayak gini definisinya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Ini sama kayak tadi cara ngerjainnya. K dikali 4.2. Nah, Q-nya itu didapat 0 guys ya. Untuk K sama dengan 1 sama K sama dengan 2. Oke, kita coba hitung jika K-nya 1, jika K sama dengan 1 berarti 1 dikali 4.2. Nah, 4.2 kita kerjakan dulu yang di dalam kurungan ya anak-anak. 4.2 itu sebagai C dot D ini. Berarti C nya itu 4, D nya itu 2. Berarti apa? 4 dikali 2, atau aku tuliskan dulu supaya nggak bingung. C dikali D per C dikurang 3 kali D. Ini ya. Oke,
Oke, kita coba hitung guys. Ini berapa ya? C nya 4 dikali 2 per 4 dikurang 3 dikali 2. Oke, kita coba hitung. 1 dikali 4 kali 2 8, 4 dikurangi 6, 1 dikali 8 bagi minus 2, berarti 1 kali minus 4. Nah, kita lihat 1 kali minus 4 itu berarti pakai rumus yang ini, berarti satunya sebagai A, minus 4 nya sebagai B. Ya, kita tulis dulu rumusnya. A dikali B dibagi 2 dikali A plus B. Berarti ini adalah angka 1 dikali min 4 per 2 dikali 1 ditambah min 4. Oke, hasilnya 1 kali min 4 per 2 dikali 1 ditambah min 4 berapa? Min 3. Berarti hasilnya min 4 per 2 kali min 3 min 6. 2 per 3. Gitu ya. Hasilnya 2 per 3 untuk K sama dengan 1. Nah, kita coba hitung untuk K sama dengan 2. Berarti 2 dikali 4.2. 2 dikali 4.2 kan tadi sudah kita hitung ya guys. Nilainya adalah negatif 4 ini tadi. Ya, kita sudah hitung. Nah, kita tinggal hitung yang perkaliannya aja berarti ya. A dikali B dibagi 2 dikali A ditambah B. Ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti 2 dikali min 4 per 2 dikali 2 ditambah min 4. Oke, hasilnya berapa ini? 2 kali min 4 tuh min 8 per 2 dikali 2 tambah min 4, minus 2. Jadi hasilnya min 8 per min 4, yaitu 2. Kalau ini tadi berapa guys? 2 per 3 ya. Ini kita dapat hasilnya 2, yang satunya 2 per 3. Oke, tunggu sebentar ya, aku ambil minum dulu bentar. Oke, pokoknya kalian kalau dirasa mengantuk ya guys, itu kalian boleh minum. Kalau nggak gitu kita ini akan tertidur ya kan, kayak didongengin gak sih? Karena jujur aku pribadi tuh kalau ngomong kayak gini tuh kadang ketiduran pernah tahu. Jadi ya gitu deh. Ya, jadi apa ya, kita harus sadar gitulah ya kalau belajar tuh jangan sampai ketiduran. Nah, jadi ini ya hasilnya lebih dari 0. Si P lebih dari 0. Karena kuinya tadi 0 ya anak-anak. Jadi kita bisa pastikan bahwa jangan tertipu dengan 2 per 3 ini ya. Karena 2 per 3 ini adalah 0, sekian. Jadi ada 0, berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa gitu. Mungkin 666 mungkin. Jadi dia tetap ya lebih dari 0 gitu. Oke. Jadi jawabannya lebih besar yang A. Oke, next nomor 6. Lumayan lama ya ini ya. Kalian harus bersemangat ya guys. Mungkin ini bisa sampai 40 menit mungkin. Nomor 6. A dikurang B dikali C ditambah D merupakan bilangan genap. Manakah kuadrupel ABCD berikut yang benar? Oke, jadi ketika kita punya statement A,
dikurang B dikali C ditambah D, itu hasilnya tuh bilangannya genap guys. Nah, manakah kuadrupel? Kuadrupel itu adalah 4 bilangan yang berturut-turut kayak gini loh ya, namanya kuadrupel. Nah, ini bisa kita coba satu-satu berarti ya. Kalau soalnya seperti ini, untuk pernyataan pertama 5, 3, 4, 2, kita kasih masuk ini sebagai A, B, C, D, ngurut ya guys. Berarti ini 5 dikurang 3 dikali 4 ditambah 2. Ingat yang dikerja dulu adalah perkalian. 5 dikurang 3 kali 4 berapa anak-anak? 12 ditambah 2. Berarti 5 dikurang 12. Ini boleh bebas aja ya, kalian yang kerja yang mana dulu, min atau plus dulu sembarang. Kalau aku yang depan dulu aja yang min ya. 5 dikurang 12. 5 kurang 12 itu adalah berapa? 5 dikurang 12 adalah 5, 7. Ya, 5 kurang 12 itu minus 7. Nah, minus 7 sama positif 2, berarti hasilnya min 7 plus 2, berarti min 5. Artinya dia ganjil, salah ya. Kemudian yang kedua 3, 5, 4, 6. Berarti 3 dikurang 5 dikali 4 ditambah 6. 5 kali 4 kan 20. 3 dikurang 20 tambah 6. 3 kurang 20 itu kan minus 17 tambah 6 minus 17 minus 11, sama ini juga salah. Oke, poin 3 7, 3, 6, 2. Oke, kita kasih masuk 7 dikurang 3 dikali 6 ditambah 2. Ini dulu dihitung ya, 3 kali 6 18. 7 kurang 18 plus 2. 7 kurang 18 itu min 11. Min 11 plus 2 berapa itu ya guys? Min 9. Ini juga salah. Yang nomor 4 8, 5, 6, 4. Coba ya, 8 dikurang 5 dikali 6 ditambah 4. Ini dikali dulu. 8 dikurang 30 ditambah 4. 8 kurang 30 itu berapa guys? 8 kurang 30 negatif 22 ditambah 4 negatif 18 ya, dan ini genap. So jawaban yang benar adalah yang 4 saja gitu. Oke, cukup jelas ya. Nomor 6 nya bisa, cuman harus cepet aja sih ngerjainnya tuh, harus cepet, butuh banyak berlatih ya guys. Kalian bisa sambil ngumpulin soal-soal tryout gitu ya, kalau ada bisa coba kalian hitung kerja-kerja juga. Oke, yang nomor 7, apabila X, Y, Z adalah bilangan bulat dan didefinisikan sebagai X pagar Y pagar Z sama dengan X kuadrat dikurang Y dibagi Z, maka nilai 3 pagar min 6 pagar 3 itu sama dengan berapa? Ya udah, kita tinggal input aja ya. Berarti 3 kuadrat dikurang minus 6 dibagi 3. 3 kuadrat itu 9, berarti ditambah 6 dibagi 3. Ingat, kita harus mengerjakan yang perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Berarti ini 9 ditambah 2, hasilnya 11. Cukup easy ya nomor 7 anak-anak. Nomor 8, oke, sepertinya enggak muat. Untuk nomor 8 ini ada daerah yang diarsir, itu himpunannya gimana? Ingat guys, ini tuh yang diarsir itu berarti kan ada si A berarti area sininya, si B ini juga ada ya di sini,
si C ada di sini, artinya ini adalah sorry ya, irisan antara mereka bertiga. Berarti A irisan B irisan C. Maka pada saat kita punya irisan antara mereka bertiga, kita bisa menuliskan bahwa di irisan itu bisa kita tulisnya kayak gini, B irisan A irisan C. Jadi meskipun di model diubah-ubah huruf urutan hurufnya itu enggak masalah guys, dan tandanya tetap ya, tandanya itu tetap apa namanya, tetap irisan gitu, tetap irisan ya. Ini boleh dikurungin, boleh juga enggak guys ya, boleh dikurungin, boleh juga kurungannya ditaruh di sini ya, boleh, bebas aja. Oke, nah tapi karena ini terdiri dari 4 huruf, jadi A, B, B, C gitu ya, maka bagaimana kalau ini kan terdiri dari 3 huruf, B, A, C, ini ya, B, A, C. Kalau 3 huruf itu nanti caranya juga sama guys, jadi kayak A irisan B itu irisan B irisan C, jadi mereka tinggal muter-muter gitu aja. Jadi A irisan B itu merupakan irisan dari B irisan C juga gitu loh ya. Jadi jawabannya yang C gitu. Nah inilah contoh pengajar yang ngantuk ya. Ini aku udah mulai menguap. Oke, tinggal sedikit lagi, nomor 9 ya sekarang ya kan guys. Pokoknya godaan ngantuk tuh sangat luar biasa, apalagi kita itu sudah SMA kelas 3, biasanya kerjaannya udah berkurang, tugas pun biasanya udah nggak sebanyak dulu lagi ya, karena udah mau lulus. Jadi ya itulah godaannya. Kalau ngantuk harus dilawan ya. Kalian bisa mandi dulu ya sebelum belajar, dan bikin coklat panas gitu. Enak kan kalau kayak gitu ya. Oke, nomor 9. Jika H adalah himpunan mata kuliah yang harus diambil oleh seorang mahasiswa dalam 6 semester, maka notasi H panah I diartikan mata kuliah I hanya dapat diambil langsung setelah menyelesaikan atau lulus salah satu mata kuliah pada H gitu. Nah, urutan pemilihan mata kuliah yang benar agar mahasiswa tersebut dapat memilih U adalah jadi supaya dapat memilih U itu harus di ini guys ya, harus kalian urutkan, harus kalian kerja satu-satu opsinya. Opsi pertama P R T Bu, kita lihat di sini ya. P kan di sini langsung ke R ya. P di sini apakah bisa langsung ke R? P ke Q dulu ya, Q ke S, jadi ini nggak ada nyambungnya sama sekali. Jadi poin 1 ini salah. Jadi harusnya dari P harusnya ke Q dulu. Jadi harusnya P, habis P itu Q, habis Q itu S ya, habis S itu U ya, habis S itu U. Jadi bisa kayak gitu loh guys. Kalaupun mau yang benar gitu. Jadi poin 1 ini salah. Poin 2 P Q S T ya. P habis itu Q, habis itu S, habis itu T. Nah, ini juga salah. Tapi dari sini benar, P ke Q dulu benar, terus habis Q ke S ini juga benar. Nah, dari S ini ke U harusnya ya, ini S ini harusnya ke U, nggak ada S ke T tuh nggak ada ya. S itu harusnya ke
Jadi poin 2 salah juga. Poin 3, kui ini salah ya. Kui TU. Coba kita lihat kui. Kui itu kan di sini. Habis kui itu apa? T ya. Habis T ini adalah ya, T ini adalah U. Jadi habis kui itu bisa T, habis itu bisa U. Kui habis Oke, yang terakhir. Jadi harusnya kui TU benar sih menurutku, guys. Terus habis itu RSU. R himpunan kosong R, habis R itu S, habis S itu U. Ya, jadi RSU juga bisa. RSU. Jadi bisa nyambung gitu. Jadi kui TU dan RSU. Karena nggak ada jawabannya, jadi kita pilih aja yang 4 aja yang benar. Gitu ya. Oke, berikutnya semoga bisa dipahami ya anak-anak. Ini kalau pokoknya itu kalian urut-urutkan aja. Kalau nggak sesuai dengan yang diketahui itu berarti salah gitu ya. Jadi harus sesuai urutannya, habis ini kemana gitu. Paham? Oke. Semoga bisa dipahami ya guys. Sorry ya kalau misalnya aku nggak terlalu jelas ngejelasinnya. Tapi insya Allah itu termasuk yang mudah sih. Ya, kalian harusnya bisa. Oke. Lanjut ya, nomor 10, bilangan asli N. Bilangan asli. Ya. Kalau bilangan asli itu bilangan yang di atas ini ya guys, di atas yang area positif ya, bilangan asli itu. Tapi 0 nggak masuk. Asli tuh kalau nggak salah tuh yang dari 1, 2, 3 seterusnya itu loh. 0 tuh nggak masuk. Itu ya. Sebentar, ku cek dulu ya, takut salah. Oke, benar ya. Dia yang 1 ke atas ya anak-anak. Nah, bilangan asli bersisa 2 jika dibagi 7. Ini jika dibagi 2 itu jika dibagi 7 itu sisanya 2. Dan bersisa 3 jika dan N-nya itu dibagi 4, sisanya itu 3. Nah, berarti kita harus lihat atau coba-coba dari semua opsi. Ya, opsi pertama yaitu 23 dibagi 7. Bagi 7 adalah 3, 21, sisanya 3. Nah, berarti ini nggak memenuhi ya. Ini salah. Karena harusnya sisanya 2. Oke. Nah, yang nomor 2 23 dibagi 7 sisa 2. Oh iya. Aduh, maaf ya guys. Ini kayaknya ini apa ya? Sudah mau tidur deh. Aduh, ya ampun. Ya, oke, kita fokus lagi supaya cepat selesainya. 23 bagi 7 itu 3 ya. 3 kali 7 21. Nah, ini kalau dikurangi itu hasilnya 2 ya kan. Kenapa tadi aku menulis 3 ya? Sorry ya guys ya, namanya
juga hidup ya, kadang tuh kita salah, kadang kita juga benar. It's okay, kita berproses ya. Oke, jadi di sini 2 sisanya. So di poin pertama ini benar dari segi yang dibagi 7 ya. Coba kita lanjut dari segi yang dibagi 4. Berarti berapa nih? 23 bagi 4 6, enggak sampai 5 ya, 20. Ini dikurang jadi 3 dan ini benar. Poin 1. Nah poin 2, 51 dibagi 7 berapa? 7 ya. 49 berarti 2 sisanya, benar juga. 51 dibagi 4 1, 4, 11 bagi 4 2, 8, 11 kurang 8 3 ya, benar juga. Nomor 3, 79 dibagi 7 1, 7, 9 bagi 7 1, 7, 9 kurang 7 9 kurang 7 2. Oke, poin ini juga benar. 79 dibagi 3 2, 6, 19 bagi 3 6 ya. Ya 6 18 sorry 7 kurang 6 1 19 bagi 3 berapa anak-anak? 19 bagi 3 itu 6. Betul tidak? (79) kan dibagi 3 2 6 1 19 bagi 3 5 6 9. Astagfirullah guys, aku minta maaf banget ya sama kalian karena nih aku udah gak fokus betul-betul begini nih. Kalau ngerjain ujian gak fokus nih, dibaginya kan dibagi 4 ya anak-anak. Astagfirullah. 7 kurang 4 3, 39 bagi 4 berapa ya? 39 bagi 4 8 gak sih? 8 kali 4 30. 9 ya. 9 kali 4 9 kali 4 berapa ya anak-anak? 36. Benar? Iya, 9 kurang 6 3. Oke, ini juga cocok. Poin 3. Yang terakhir poin 4, 87 dibagi 7 1, 7, 17 bagi 7 2, 14, 17 kurang 14 3. Nah ini udah salah ini guys ya, jadi ini udah nggak memenuhi untuk poin 4-nya. Jadi yang benar hanya 1, 2, 3 saja ya. Selesai sudah untuk himpunan dan operasi bilangan. Jangan lupa share video ini kalau supaya yang lain juga bisa ikut belajar bareng ya. Oke, itu saja. Semoga nanti di ujiannya lancar ya, dan juga bisa lolos di PTN yang diinginkan. Itu saja. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, see you on my next video.